Pemerintah Kabupaten Gresik menyiapkan posko darurat PPKM sebanyak 5 posko sebagai bantalan sosial. Posko darurat PPKM didirikan untuk para pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri. Di bawah komando Basnas, terdapat 8 lembaga amil zakat, yakni Basnas Gresik, Lazisnu, Lazismu, YDSF, Nurul Hayat, Yatim Mandiri, dan ACT. Kemudian, ada juga Banser, Kokam, dan masih banyak lagi relawan yang saling bersinergi membantu menyalurkan makanan, obat-obatan, dan multivitamin. Posko darurat PPKM tersebar di 5 posko. Posko 1 di Kecamatan Kebomas, meliputi Kecamatan Kebomas, Gresik, dan Manyar. Posko 2 di Kantor Kecamatan Kedamaian, meliputi Kecamatan Kedamaian, Menganti, Driorejo, dan Wringinanom. Posko ketiga di Kantor Kecamatan Cerme, meliputi Kecamatan Cerme, Duduk Sampian, Balong Panggang, dan Benjeng. Posko 4 di Kantor Kecamatan Sidayu, meliputi Kecamatan Sidayu, Bunga, Ujung Pangkah, Dukun, dan Kecamatan Panceng. Posko 5 berada di Cagar Budaya Pesanggerahan Bawean, meliputi Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Di setiap posko akan ada 2 mobil ambulans. Ambulans 1 diperuntukkan untuk mengantar jenazah dan yang satu untuk pasien COVID. Warga isolasi mandiri yang membutuhkan bantuan bisa menghubungi call center posko, call center ambulan di masing-masing posko, berkonsultasi kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang ada di posko. Selain pendirian posko darurat PPKM, pemerintah Kabupaten Gresik juga menyiapkan 9 rumah sakit rujukan untuk pemulasaran jenazah. Jika terdapat laporan mengenai warga yang meninggal dunia karena COVID, keluarga dihimbau untuk menghubungi Satgas Desa agar Satgas Desa langsung menghubungi posko darurat untuk kebutuhan ambulan. Kemudian, ambulan mengantarkan jenazah ke rumah sakit rujukan yang sudah ditentukan agar segera dievakuasi dan ditangani. Setelah pemulasaran jenazah selesai, jenazah akan diantarkan kembali ke desa dan segera dimakamkan oleh Satgas Desa. Adapun rumah sakit yang dijadikan tempat rujukan adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sekapuk untuk Kecamatan Panceng, Kecamatan Ujung Pangkah, dan Kecamatan Dukun. Rumah Sakit Fatma Medika untuk Kecamatan Sedayu dan Kecamatan Bunga. Rumah Sakit Petrokimia Gresik untuk Kecamatan Duduk Sampian dan wilayah kerja Puskesmas Manyar. Rumah Sakit Semen Gresik untuk Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Manyar. Rumah Sakit Randegan Sari untuk Kecamatan Driorejo. Rumah Sakit Surya Medika untuk Kecamatan Menganti. Rumah Sakit Wates Husada untuk Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng, dan Kecamatan Balong Panggang. Rumah Sakit Petrokimia Driorejo untuk Kecamatan Kedamaian dan Kecamatan Wringinanom. Dan yang terakhir, Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina. Pemerintah Kabupaten Gresik juga menyiapkan puskesmas sebagai sarana masyarakat untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Penanganan pasien yang terkonfirmasi COVID-19 akan mudah terdeteksi. Puskesmas turut membantu memetakan pasien COVID-19 sesuai dengan tingkat gejala, sehingga beban rumah sakit akan berkurang. Masyarakat yang positif COVID-19 dengan gejala ringan dan gejala sedang akan dibawa ke Stadion Gelora Joko Samudro. Untuk pasien dengan gejala berat akan dirujuk di 17 rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Gresik. Untuk menjadikan puskesmas sebagai garda penanganan COVID-19, pemerintah Kabupaten Gresik menyediakan tenda darurat di setiap puskesmas besar di Gresik. Dalam satu tenda, berisi 10 tempat tidur yang diperuntukkan untuk pasien COVID. 5 puskesmas itu adalah Puskesmas Driorejo, Puskesmas Menganti, Puskesmas Kebomas, Puskesmas Sidayu, dan Puskesmas Ujung Pangkah. Dalam menangani lonjakan kasus COVID-19, Pemkab Gresik menyulap Stadion Joko Samudro sebagai tempat penanganan COVID-19. Stadion yang memiliki 3 lantai dijadikan tempat untuk menangani pasien gejala ringan dan gejala sedang. Pasien dengan gejala ringan akan dirawat di lantai 3 tribun stadion, dan pasien gejala sedang akan dirawat di lantai 2 tribun stadion.
Total terdapat 500 tempat tidur yang telah disiapkan, sebanyak 200 tempat tidur di lantai 2 dan 300 tempat tidur di lantai 3. Pemkab Gresik juga menyediakan jalur gas oksigen di lantai 2 yang terhubung dengan perusahaan oksigen Samator. Sehingga pasien dengan gejala sedang tidak perlu bingung dengan ketersediaan oksigen. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Kabupaten Gresik.